Salam Merdeka. Merdeka, Pak Suheri dari Al Zaitun kah? Saya wali santri, putri saya ada di Al Zaitun kelas 11. Pak, saya sebagai wali santri merasa didiskriminasi sebenarnya. Saya tanya kemarin, apa yang diajarkan oleh Syekh? Katanya ada poin khusus ke depannya, yaitu aku sebagai murid harus membayar hutang Indonesia, katanya, yang bertriliun-triliun itu. Kok kamu mau, katanya, ini kan untuk negara, bela negara. Itu kata anak saya. Dengan pemerintah MUI, kenapa Syekh yang tujuannya mulia ingin Indonesia abadi, tapi kok dikriminalisasi dengan pasal penodaan agama? Ini kan pasal karet gitu. Juga setidaknya mengerti lah tentang Islam ya. Setidaknya ya, ini saya kan kita tahu banyak tentang Islam seperti kalian begitu ya. Saya anggap saya buta sama sekali. Menurut panjenengan, ya pelajaran yang diajarkan di Al Zaitun ini menyimpang nggak dari kaidah yang pernah panjenengan belajar dari kecil sampai sekarang tentang Islam? Itu dalam hati saja, cukup misalnya anak saya di sana, dia secara pribadinya saja gitu. Suherdi, Pak Pastor Paul, ada Suherdi. Ya, Pak Suheri dari Al Zaitun. Ya, Salam Merdeka. Merdeka, Pak Suheri dari Al Zaitun kah? Saya wali santri, putri saya ada di Al Zaitun kelas 11. Ini dia nih. Mantap. Harus ngomong nih. Ayo curhat dong di sini, curhat. Sekarang saya bicara. Ya, boleh langsung. Ini sampai kita nih komandan Permesta, sampai kita geser dulu nih buat wali santri dulu. Ini komandan beneran, ini Permesta beneran, ini Pak Teddy ini saudara. Silakan Pak Suherdi. Dengan rasa yang sangat kecewa, saya sebagai wali santri merasa didiskriminasi sebenarnya. Sebab saya inilah sebagai wali santri, anak saya itu sebagai garda terdepan, sebagai benteng Pancasila yang sekarang mati suri itu. Secara kurikulum, anak saya di Zaitun itu senantiasa dihantarkan menjadi relevan pada zamannya. Malah waktu pulang anak saya tanya kemarin, apa yang diajarkan oleh Syekh? Katanya ada poin khusus ke depannya, yaitu aku sebagai murid harus membayar hutang Indonesia, katanya, yang bertriliun-triliun itu. Kok kamu mau, katanya, ini kan untuk negara, bela negara. Itu kata anak saya. Biarlah semua yang korupsi hari ini merajalela berapa triliun, tapi nanti ke depannya aku dan kawan-kawanku harus punya tujuan membayar hutang. Makanya saya sempat kecewa dengan pemerintah MUI. Kenapa Syekh yang tujuannya mulia ingin Indonesia abadi, tapi kok dikriminalisasi dengan pasal penodaan agama? Ini kan pasal karet gitu. Malah yang lebih saya sakit hati adalah diskriminasi tentang hukum, bagaimana SKB 2 Menteri itu saya sarankan supaya dihapus. Karena apa? Banyak sahabat saya, orang Kristen yang mau mendirikan gereja, kok dihalangi. Terus persekusi ibadah ini sebagai momok juga, selain pasal 156A, SKB 2 Menteri itu, yang notabene ini sebagai gimana ya, sangat amburadul lah gitu, menghalangi kebebasan berdemokrasi orang untuk beragama. Kenapa kok sampai hari ini masih ada? Seharusnya anggota DPR semua itu harus menghapuskan hal-hal pasal-pasal yang bersifat diskriminatif.
Itu saja sebenarnya. Jadi kami sebagai wali santri selain hari ini kecewa dengan Syekh A.S. Panji Gumilang sebagai pendidik yang notabene tujuannya memang sangat brilian untuk bangsa Indonesia ini, kami juga kecewa dengan situasi kondisi yang memang pemerintah di atas ini seperti bukan lagi pembiaran, tapi memang tujuannya ingin merampok Al-Zaitun. Begitu, Pastor Paul. Betul. Itu yang saya tanyakan ya. Kenapa ada orang yang justru saya yang dianggap sebagai penista agama Islam bisa mengagumi sosok Panji Gumilang ini, ya, yang mana, wah ini baru nih ajaran damai. Tetapi justru orang yang saya kagumi ini malah dipenjara sama MUI yang katanya yang paling Islam di Indonesia. Berarti buat saya ya Islam itu memang tidak benar. Berarti terbukti omongan saya kan. Islam yang kayak Panji Gumilang malah dianggap jelek lah. Terus gimana tuh Pak? Ini saya ini dianggap sebagai penista agama Pak nomor wahid ini Pak. Tapi saya pengagum Panji Gumilang loh Pak. Saya mengagumi Panji Gumilang nih. Nah saya jadikan kawas dulu ya biar bisa nyalakan mikrofon kapanpun ya. Kan jadi bingung Pak Suherdi. Gara-gara Panji Gumilang, saya bilang wah ini baru Islam yang rahmatan lil alamin ini. Iya. Sebenarnya gini, dalam ajaran itu sendiri yang diajarkan oleh Syekh itu senantiasa mengedepankan rasionalisme dan kebangsaan. Jadi kalau sekiranya ada ajaran yang bertolak belakang dengan ajaran kemanusiaan, buat apa dilaksanakan gitu. Intinya persatuan Indonesia dulu, kemanusiaan itu sendiri gitu. Kalau agama mah simpan aja dalam hati, cukup laksanakan dalam hati, itu tidak usah digembor-gemborkan. Sebab yang namanya manusia itu ada perbedaan. Saya misalnya dengan Pastor Paul, saya Muslim, Pastor Paul Kristen. Saya tidak akan mengatakan Nasrani, tapi Kristen, itu kan. Itu ada perbedaan dalam keyakinan. Itu jangan dibahas. Yang dibahas itu adalah kebangsaan persatuan Indonesia itu. Itu sebenarnya Pastor Paul. Setuju. Kenapa kita mesti bicara yang beda sementara banyak yang sama? Iya kan? Nah itu yang kemudian yang sama ini kemudian yang dieliminir oleh MUI. Oke lah ini curhatnya saya. Tapi sekarang gini, kita yang pengen itu dari wali santri ini curhat. Lalu bagaimana dengan anaknya panjenengan ini yang sekarang sekolah di sana? Ini kan katanya rekeningnya dibekukan juga ya, rekening untuk yang transaksi harian itu ya, yang untuk apa namanya makan, uang makan segala macam itu ya, yang kalian sudah bayar, tapi rekening itu juga ikut dibekukan ya, jadi nggak bisa, jadi kalian sekarang ini mesti nambahin uang lagi gitu ya, di luar. Iya. Itu gimana? Ini kan tuh? Kalau masalah uang kan di Zaitun itu profesional ya, misalnya ada rekening buat konsumsi, ada rekening buat cuci baju, ada rekening buat jadi semua pembayaran itu ada rekeningnya supaya apa? Kalau menurut orang Sunda mah ulah pacorokokot, artinya pacorokokot teh apanya? Istilahnya ya tidak bertumpuk lah, tidak saling sikut gitu. Itu jadi kalau ini khusus ini gitu, kalau ini khusus ini gitu. Jadi intinya ada pos-pos tertentu yang memang harus ya dari itu gitu. Itu untuk mengurangi, meminimalisir korupsi gitu. Jadi tidak ada mengambil ini dari ini, nanti akan bebelit lah istilahnya gitu. Supaya nggak babaliut ya. Pabaliut akan pabaliut gitu. Itulah profesionalisme gitu. Nah hari ini kendala adalah kalau saya biasanya pergi ke bank transfer buat bayar uang konsumsi nih. Kan walaupun $3.500 tapi bisa dicicil misalnya 1 bulan 800. Nah biasanya kami gampang cukup transfer dari ATM kami. Sekarang kami harus berangkat, saya dari Sukabumi 7 kilo 7 jam harus mengantarkan uang ke sana. Itu juga mempermasalahkan kami gitu. Cukup misalnya dulu cukup 5 menit 2 menit, apalagi sekarang M-Banking di HP. Kalau
Dulu mah enak gampang dari HP. Kalau sekarang harus pergi ke sana ke Jaitun dari Sukabumi ke Indramayu itu berapa kilo, itu jauh mengganggu sebenarnya. Ya. Banyaklah hal-hal yang kami rasakan dengan pemblokiran ini. Istilahnya mah kriminalisasi kepada, bukan kepada Jaitun saja, kepada kami juga sebagai wali santri itu kriminalisasi, sebab Bapak menghambat kami juga kan seorang pekerja, seorang karyawan, punya pekerjaan, harus menghantarkan uang ke sana, ke Indramayu, harus mengganggu pekerjaan saya juga gitu. Efisiensi itu sekarang jadi hilang gitulah. Demikian Pak Pastor. Pak, saya mau nanya Pak, anak Bapak kan, Bapak ini kan Muslim, ya seorang Muslim, dan tentu anaknya di sekolahkan di pesantren, pasti Bapak kan juga setidaknya mengerti lah tentang Islam ya. Setidaknya ya, ini saya kan tidak tahu banyak tentang Islam seperti kalian begitu ya. Saya anggap saya buta sama sekali. Menurut panjenengan, ya pelajaran yang diajarkan di Al Zaitun ini menyimpang enggak dari kaidah yang pernah panjenengan belajar dari kecil sampai sekarang tentang Islam? Nah ini malah saya dididik oleh anak. Dulu saya juga ini berpikir sempit, belum berpikir merdeka. Setelah anak saya di Jaitun, saya jadi berpikir merdeka. Jadi melihat sesuatu itu bukan begini. Saya mengukur baju Pak Pastor itu bukan berdasarkan ukuran saya gitu kan. Misalnya saya, oh baju Pak Pastor itu XL, baju saya XL, disamakan dengan baju Pak Pastor. Pak Pastor misalnya baju Pak Pastor itu XL. Nah, saya diukur oleh baju saya, jadi gitu. Artinya itu Pak Pastor. Jadi misalnya jangan mengukur pakaian orang lain berdasarkan pakaian kita, gitu. Itulah toleransinya. Dia punya pakaian segitu, adillah. Kalau misalnya dia pakai XL, ya XL menurut dia, gitu. Kalau saya L, ya L menurut saya, gitu. Nah, itulah perbedaan yang memang sudah menjadi fitrahnya memang dari dulu itu begitu, dari Tuhannya begitu. Perbedaan manusia itu tidak bisa disamakan. Yang namanya saya, semua itu. Tetapi kita harus merdeka, harus memerdekakan orang lain, jangan memaksakan kehendak. Oleh anak saya gitu, dia lebih cerdas, lebih mumpuni tentang toleransinya, malah bisa mendidik orang tuanya ke saya gitu. Jadi saya tidak berpikir sempit gitu. Keren ya. Keren dong Pak, berarti Pak. Artinya sampean puas, wah ini baru nih anak saya bener nih. Tapi itu Islam bukan Pak? Kan Islami enggak gitu, Islami. puas sekali malah Islami gini. Nah, itu. Ada yang katanya ada anak PAUD tidak memakai jilbab. Yang pertama itu pertumbuhan. Jadi kan sudah diteliti kan gitu. Anak kecil itu kan belum harus ada itunya, baru pembelajaran tentang syariat Islam. Nah, kalau bicara tentang syariat Islam, kata saya juga, itu dalam hati saja. Cukup misalnya anak saya di sana, dia secara pribadinya saja. Gitu. Tetapi untuk keluar, harus ada, memang toleransi lah gitu. Toleransinya memang bagus. Jadi intinya kalau bicara, malah begini, untuk misalnya syariat Islam, untuk sholat di masjid itu sampai kalau misalnya kalau kesiangan itu ada hukumannya, misalnya melaksanakan sholat maghrib, dia itu ke masjid. Nah jam 6 pas itu harus sudah ada di masjid, itu tidak boleh tidak misalnya. Terus ada yang telat maka dia akan kena iqab, ataupun gini, dia disuruh membersihin itulah gitu, sapu-sapu di tempat sekitar, ya bersihin. Itu kan untuk pelajaran, bukan hukuman gitu ya. Itu pendidikan. Terus lagi hal-hal yang misalnya sekarang harus makan misalnya. Kalau dia telat, nah nanti kenapa kamu telat kan gitu, ada pelajaran-pelajaran yang bentuknya pendidikan gitu. Jadi kalau bicara tentang Islaminya Islami, tetapi untuk dirinya sendiri gitu. Tetapi untuk hidup di manusia, sebagai manusia di Indonesia,
kata saya juga, jangan mengukur baju orang lain dengan baju kita. Kita yang pakai bajunya. Itu apa? Pak, ini ada yang bilang, keren nih Bapak belajar dari anaknya. Wah, tapi saya setuju ya. Ini memang karena saya melihat ya, Islam yang di Indonesia ini kan sebetulnya hasil framing-framing. Nah, kemudian Panji Gumilang membuka wawasan. Anak-anak dibuka wawasan, lalu anak-anak cerita sama orang tuanya. Orang tuanya manggut-manggut. Wah, luar biasa. Ini bukan cuma Pak Suhedi ya, kemarin ada beberapa orang juga udah masuk sini Pak ya. Alumni Al Zaitun, alumninya sendiri ya, termasuk yang sudah angkatan ketiganya Al Zaitun, artinya sudah senior banget ya. Nah sekarang Pak pernah nggak ngomong-ngomong sama karyawannya Al Zaitun, apakah mereka itu diperes atau mereka kasihan bagaimana gajinya kecil atau apa gitu Pak? Yang saya tahu kan, itu sejahtera gitu hari ini. Cuma kalau dulu itu ada guru-guru merah, itu guru-guru merah ini. Dulu itu misalnya anak tidak boleh bawa HP gitu kan. Lalu kelihatan dia main HP, lalu diambil. Nah setelah diambil itu bukan dikembalikan kepada orang tuanya HP-nya gitu. Tetapi diambil oleh guru itu gitu. Gurunya kurang ajar ya. Oknum. Jadi kerasan gitu. Terus kan di sana tidak boleh oknum yang dikeluarin. Misalnya tidak boleh makan mie instan. Ada misalnya oknum guru yang menjual secara sembunyi-sembunyi mie instan, itu tidak boleh. Jadi kebanyakan yang keluar. Sebentar. Kenapa enggak boleh makan mie instan, Pak? Dikarenakan mungkin banyak pengawetnya untuk Indonesia kan. Jadi mohon maaf walaupun ada label halal. Walaupun ada label halal juga, diduga ini bahan pengawetnya tinggi. Jadi memang selektif dalam makanan mie instan, terus yang mengandung gula aspartem kan di sana juga ada laboratorium tentang penelitian makanan. Misalnya ada gula aspartem nih, gula buatan yang ada di makanan-makanan itu tidak boleh, Pak Paul. Itu nanti dia diterangkan. Luar biasa. Itu katanya itu mengandung aspartem, itu gula nanti mengakibatkan kanker. Terus lagi itu plastik hitam tidak boleh dipakai, kenapa? Itu bekas limbah buah. Nanti kalau kena makanan itu akan berpenyakit. Itu memang sudah dipahamkan Pak Pastor. Semua segala sesuatu yang bicara kesehatan itu sudah di sana sudah dipahami kepada anak kami. Makanya di sana ada korengan, tidak ada yang tidak maaf. Kalau pesantren lain kan pengan, buduk, eksim, di sana mah itu baik-baik sajalah untuk kesehatannya dipahamkan. Lihat, saya punya fotonya dikirim kemarin anak saya, itu foto tubuhnya perempuan kan anak saya, wow udah besar-besar, kalau itu magoy lah kalau gitu, kalau bahasa sekarang gitu. Memang gizinya diperhatikan gitu, makanannya diperhatikan, asupan gizinya diperhatikan gitu. Dan itu berpengaruh ke daya intelektual gitu. Saya aja kalau misalnya panggilnya abah kan saya orang Sunda, makanya kayak gini kalau pulang gitu. Memang kenapa? Itu gak boleh ada pengawetnya, ini ada formalinnya nih, dia sudah tahu. Ini bakso ada formalinnya nih, gimana caranya? Kalau bakso ini yang daging sapi asli kayak gini, itu sampai mendetail di sana, itu dipahamkan sampai begitu makanan-makanan gitu. Artinya Al Zaitun ini berusaha melindungi, Pak. Melindungi. Iya. Dan menyehatkan. Itu tuntutan daripada konstitusi, menjalankan perintah negara itu. Ya, mencerdaskan kehidupan bangsa. Iya. Dan mencerdaskan ini penting saudara ya, ini penting sekali ya, ini sangat menarik sekali saudara ya. Prinsip mencerdaskan kehidupan bangsa ini yang seringkali gagal dipahami oleh masyarakat Indonesia ya. Iya. Ya, mencerdaskan kehidupan bangsa ini yang seringkali gagal dipahami oleh Indonesia. Ya, apakah pendidikan? Kemarin kita baru ini ya saudara ya, baru bahas hari Minggu kemarin IQ Gorilla.
karena dipaksa untuk didikte, menghafal. Sementara di Al Zaitun, ya, saya pernah ke Al Zaitun tahun 2017 awal ya. Saya pernah ke Al Zaitun, 2016 apa 2017 saya lupa ya. Saya ke Al Zaitun sama itu ya Mami Rebecca ya, yang dulu di penjara itu ya, yang termasuk dalam, masuk dalam boleh, ya, terbuka sekali saudara ya. Dan dulu pikiran saya Al Zaitun itu jelek saudara ya, pikiran saya jelek dulu. Tapi itu gede banget ya, dan saya pikir gila ini Al Zaitunnya besar banget. Dan kemudian saya mendapat informasi yang jelek tentang Al Zaitun itu dari Saifuddin. Yang satu-satunya yang baik adalah betapa gizinya diperhatikan, betapa anak-anak ini ya dididik dengan modern, dengan fasilitas-fasilitas modern, ya. Itu ceritanya Saifuddin waktu belum sinting ya. Sekarang sudah rada-rada dia nih sekarang nih, si Saifuddin ini. Nah dari situ saya terus kemudian jadi berpikir kan mikirnya gini loh. Nggak mungkin kadrun berpikir kayak gini. Karena apa yang kita makan, apa yang kita konsumsi, itu akan mempengaruhi cara berpikir kita loh. Kalau Anda makan limbah, maka cara berpikir Anda kan kayak kadrun. Kalau Anda makan makanan yang sehat, maka Anda berpikir juga sehat loh. Aneh ya, apa yang Anda makan, itu akan mempengaruhi cara berpikirmu. Ya, itu tuh aneh sekali. Ya, kalau Anda makannya cuman kambing, ya Anda akan mikirnya cuma seks. Tapi kalau Anda makan yang sehat, ya makan sayuran, makan ya semua nabati dan semua daging putih, ikan segala macam, Anda kan pintar, pikirnya intelektual. Itu aneh ya, itu memang begitu saudara ya. Jadi saya pikir dengan tadi pengakuan Pak Suherdi tadi ya, itu bagus sekali ya. Itu persis seperti yang saya dengarkan dari itu ya, dari Ibu ini ya, Rebecca Haruklis juga, pendeta Rebecca Haruklis juga tentang Al Zaitun, saudara. Positif sekali. Lanjut.